Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haja Situ Zainab Subarka, MPD, selaku pengampu mata kuliah Kapita Syarikat Kimia 2, kemudian kepada asisten dosen Teh Aisyah, dan tidak lupa kepada teman-teman 4B, dan insya Allah Allah ridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semoga di forum kali ini, di sesi diskusi ini, sesi tanya jawab ini bisa menjadi salah satu sumber kita mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu dosen untuk mengoreksi dari presentasi kami karena presentasi kali ini membahas mengenai miskonsepsi. Maka dari itu kami meminta untuk mengkoreksi, ditakutkan dalam penyampaian kami terdapat miskonsepsi juga. Kami ingin menganalisis juga mereview dalam buku Misconception mengenai persepsi ilmuwan kuno. Nah, next slide. Next slide. Next slide. Oke. Okay. Sebagai pendahuluan ya, terjadi perbedaan antara persepsi antara ilmuwan kuno dan juga ilmuwan modern. Slide sebelumnya, yang pendahuluan. Terjadi perbedaan antara persepsi ilmuwan kuno dan juga persepsi ilmuwan modern. Hal ini didasari oleh seiring berjalannya waktu, alat-alat laboratorium, alat-alat penelitian itu semakin canggih, maka hasil penelitian semakin spesifik dan juga mendetail. Pasti ada saling bantah membantah antara ilmuwan kuno dan juga ilmuwan modern. Nah, teman-teman, persepsi ilmuwan kuno ini penting diajarkan di sekolah-sekolah sekarang, tetapi bukan untuk diterapkan, hanya untuk diperkenalkan saja bahwa ini itu miskonsepsi gitu. Jadi sekarang tuh banyak sekali sekolah-sekolah yang mengajarkan miskonsepsi, sehingga generasi ke generasi pasti ada miskonsepsi. Maka dari itu menerapkan materi persepsi ilmuwan kuno ini menjadi penting di setiap sekolah, bertujuan untuk mengenalkan bahwa kepada siswa bahwa itu miskonsepsi gitu, sehingga tidak ada terjadinya turun temurun dari miskonsepsi itu sendiri. Next slide. Miskonsepsi yang pertama akan dibahas oleh saudari Alia Desmayanti, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Aziz. Untuk yang pertama itu ada teori materi dasar. Terdapat miskonsepsi. Aristoteles mengusulkan bahwa materi terdiri dari 4 elemen dasar, yaitu tanah, udara, dan api yang dapat berubah satu sama lain. Nah, konsep ini bertahan selama lebih dari 2000 tahun dan menghambat perkembangan pemahaman tentang unsur kimia yang sesungguhnya. Nah, untuk konsep sebenarnya, menurut Boyle pada tahun 1661 membantah konsep 4 elemen dan mendefinisikan unsur sebagai zat yang tidak dapat dipecahkan menjadi zat yang lebih sederhana. Kemudian, menurut Dalton, pada tahun 1803 memperkenalkan teori atom yang menyatakan bahwa semua zat tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lebih lanjut. Kemudian, penemuan tabel periodik oleh Mendeleev pada tahun 1869 membantu mengorganisir unsur-unsur berdasarkan sifat kimianya. Boleh next slide? Nah, untuk materi yang kedua ini ada transformasi alkemis. Terdapat miskonsepsi, logam non-mulia dapat diubah menjadi emas menggunakan elixir of elixirs atau philosopher's stone. Alkemis percaya bahwa dengan mencampurkan elemen tertentu dan menggunakan air raksa, mereka bisa mengubah logam biasa menjadi emas. Beberapa eksperimen menunjukkan perubahan warna logam yang disalahartikan sebagai transmutasi emas. Nah, untuk konsep sebenarnya, kimia modern membuktikan bahwa sifat dasar elemen seperti logam tidak dapat diubah kecuali melalui reaksi nuklir, bukan proses reaksi kimia biasa.
Nah, pada abad ke-18, ilmu kimia modern mulai membuktikan bahwa perubahan logam seperti ini hanyalah reaksi kimia biasa, bukan perubahan elemen. Pada tahun 1923, ilmuwan menemukan bahwa perubahan air raksa menjadi emas yang diklaim oleh beberapa peneliti hanyalah akibat kontaminasi elektroda dalam eksperimen mereka. Selanjutnya, penemuan struktur atom dan tabel periodik menjelaskan bahwa transmutasi hanya bisa terjadi melalui reaksi nuklir, bukan reaksi kimia biasa. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Via. Baik, terima kasih Alia. Teori yang selanjutnya itu ada teori phlogiston, yang dimana terdapat miskonsepsi, yaitu teori ini menyatakan bahwa zat yang mudah terbakar mengandung phlogiston, yaitu suatu substansi tak kasat mata yang dilepas saat pembakaran. Nah, konsep yang sebenarnya pada akhir abad ke-18, Anthony Lavoisier membantah teori ini dengan eksperimen oksidasi merkuri yang membuktikan bahwa massa zat bertambah setelah pembakaran, berlawanan dengan klaim teori phlogiston, yang dimana ditemukan hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa total dalam reaksi kimia tetap konstan. Yang selanjutnya ada teori asam basa historis. Nah, teori asam basa historis ini terdapat beberapa materi yang mengandung miskonsepsi. Yang pertama, teori asam basa oleh Lavoisier. Teori yang pertama dengan miskonsepsi asam basa selalu mengandung oksigen. Yang terdapat konsep sebenarnya yaitu Lavoisier menganggap oksigen sebagai unsur utama asam, tetapi Davy merevisinya dengan menekankan peran hidrogen. Yang kedua ada teori oleh Arrhenius. Miskonsepsinya yaitu asam adalah zat yang meningkatkan konsentrasi ion H+ dalam air dan basa adalah zat yang meningkatkan ion OH- dalam air. Di mana konsep sebenarnya yaitu teori Bronsted-Lowry mendefinisikan asam sebagai donor proton dan basa sebagai konseptor proton yang menjelaskan reaksi di pelarut non-air dan sifat basa amonia. Yang terakhir ada teori oleh Bronsted-Lowry, yaitu miskonsepsinya asam selalu memberikan proton H+ dan basa selalu menerimanya. Di mana konsep sebenarnya definisi ini terbatas pada larutan air dan gagal menjelaskan basa seperti NH3. Teori Bronsted-Lowry ini kemudian memperluas konsep asam basa. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajis. Di materi selanjutnya itu horror taswi. Miskonsepsi Aristoteles, alam tidak dapat membiarkan ruang hampa ada. Kemudian eksperimen dibantah oleh eksperimen Galileo dan Torricelli membuktikan bahwa vakum bisa ada dalam tabung merkuri. Kemudian Blaise Pascal ditekankan atau didukung oleh Blaise Pascal bahwa tekanan udara menyebabkan kenaikan cairan dalam tabung. Kemudian Otto von Guericke, eksperimen Magdeburger Hemisphäre membuktikan adanya tekanan atmosfer. Next slide. Next slide. Yang terakhir, struktur materi dan atom. Miskonsepsinya itu yang pertama, Aristoteles percaya bahwa materi bersifat kontinu dan tidak berdiri dari partikel diskrit. Kemudian Dalton 1808 menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi.
Garam seperti NaCl terdiri dari molekul individual. Nah, konsep sebenarnya Thomson pada tahun 1897 menemukan elektron, membuktikan bahwa atom memiliki struktur internal. Kemudian Rutherford 1911 menunjukkan bahwa atom memiliki inti kecil yang padat dikelilingi oleh elektron dalam ruang kosong yang luas. Kemudian model kuantum atom oleh Born 1913 dan Schrödinger 1926 lebih lanjut menjelaskan struktur atom dan perilaku elektron. Lalu Dan Bragg 1912 sampai 1914 membuktikan bahwa garam memiliki struktur fisi ion, bukan molekul individu melalui reaksi difraksi sinar X. Next slide. Nah, teman-teman itu ada sekitar 6 subbab yang dibahas dalam miskonsepsi persepsi ilmuwan kuno ini. Jadi, perbedaan persepsi antara ilmuwan kuno dan juga persepsi ilmuwan modern itu didasari karena perbedaan zaman. Seiring berjalannya waktu, bergantinya zaman, alat-alat laboratorium penelitian semakin canggih dan membuat penelitian itu semakin spesifik dan juga mendetail, sehingga pasti ada saling bantah membantah antara para ilmuwan gitu. Salah satunya pada teori atom tadi itu pasti ada teori Dalton, kemudian teori Rutherford, Bohr dan sebagainya gitu. Nah, persepsi ilmuwan kuno ini bisa diintegrasikan dalam pematerian saat ini, ditujukan untuk bukan diterapkan, melainkan untuk diperkenalkan bahwa ini adalah miskonsepsi, sehingga siswa yang sekarang yang dituntut menjadi seorang pendidik dalam bidang kimia itu tidak bisa tidak meneruskan miskonsepsi ini, dan akhirnya ilmu kimia itu bisa berkembang dengan lebih baik. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan melalui LMS. Gitu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.